Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Sahabat Wala. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji milik Allah, Sang Raja di Raja, pemilik, pengatur, dan juga penjaga alam semesta beserta isinya. Solawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dialah penghulu manusia yang pertama dan terakhir. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya dengan salam yang banyak hingga Allah mewariskan bumi dan siapapun yang berada di atasnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang penciptaan malaikat dan sifat mereka. Sahabat Wala yang berbahagia, banyak sekali ayat yang menyebutkan perihal malaikat. Allah mensifati mereka dengan ketekunan dalam beribadah, kekuatan fisik, keelokan bentuk, keagungan rupa dan mampu muncul dalam beragam rupa. Malaikat muncul dalam bentuk pemuda yang rupawan sebagai ujian dan cobaan, sehingga tegaklah hujah atas kaum Lut. Allah pun mengazab mereka dengan azab yang keras tiada terkira. Demikian pula malaikat Jibril, ia mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang beragam. Kadang ia datang dalam bentuk sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, kadang dalam bentuk seorang Arab Badui, dan kadangkala ia datang dalam bentuk asli sebagaimana ia diciptakan, yaitu memiliki 600 sayap, jarak antara satu sayap dengan sayap yang lain seperti jarak antara timur dan barat. Negeri kaum Lut diangkat oleh malaikat Jibril, negeri itu terdapat 7 kota lengkap dengan umat yang ada di dalamnya. Jumlah penduduknya kurang lebih 400.000 jiwa. Kesemua itu diangkat pada ujung sayapnya hingga mencapai pintu langit. Para malaikat sampai mendengar lolongan anjing dan kokokan ayam mereka, kemudian malaikat Jibril membaliknya sehingga bagian atas kota menjadi bagian bawah. Di antara sifat malaikat Israfil, alaihi wasallam ia adalah salah satu di antara malaikat yang menyangga arsy dan dialah malaikat yang akan meniup sangkakala dengan 3 tiupan atas titah Allah. Tiupan yang pertama adalah tiupan al-fasu, yang kedua adalah tiupan es-saku dan yang ketiga adalah tiupan al-basu kebangkitan. Diriwayatkan dari sahabat Abu Said, beliau berkata, Rasulullah mengisahkan malaikat yang bertanggung jawab terhadap sangkakala sembari bersabda, dari sisi kanannya malaikat Jibril dan dari sisi kirinya malaikat Mikail alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun dengan membawa petunjuk kepada para rasul untuk disampaikan pada umat manusia dan malaikat Mikail bertanggung jawab terhadap hujan dan tumbuh-tumbuhan yang dari keduanya lah rezeki tersebar di bumi. Adapun malaikat maut, namanya tidak disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadits yang sahih. Hanya saja dalam sebagian atsar disebutkan bahwa namanya adalah Israel. Wallahu a'lam. Di antara para malaikat ada yang dinamakan dalam hadits dengan Munkar dan Nakir alaihi wasallam. Hadits-hadits perihal siksa kubur banyak mengisahkan tentang keduanya. Penjaga jannah adalah seorang malaikat yang disebut dengan Ridwan. Nama ini disebutkan dengan jelas di dalam banyak hadits. Di antara para malaikat ada yang diberi tanggung jawab terhadap neraka. Penjaganya adalah malaikat Malik. Di antara para malaikat ada pula yang diberi tanggung jawab terhadap amal perbuatan para hamba, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surah Qaf 50, ayat 17-18. Para ulama berselisih pendapat dalam hal keutamaan malaikat atas manusia. Umar bin Abdul Aziz berkata, tiada satupun yang lebih mulia di hadapan Allah dari anak manusia. Beliau berdalil dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Quran Surah Al-Bayyinah 98, ayat 7. Umayyah bin Amru bin Said sepakat dengan beliau dalam hal ini. Irak bin Malik berkata, tidak satupun yang lebih mulia di hadapan Allah dari malaikat. Mendengar itu Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Muhammad bin Ka'b al-Qurazi, bagaimana pendapatmu wahai Abu Hamzah? Muhammad bin Ka'b al-Qurazi menjawab, sungguh, Allah telah memuliakan Adam, dia menciptakannya dengan tangannya, meniupkan padanya dari ruhnya, memerintahkan para malaikat untuk sujud padanya, dan menjadikan para nabi dan rasul dari keturunannya. Muhammad bin Ka'b al-Qurazi sepakat dengan Umar bin Abdul Aziz dalam hukum dengan dalil yang berbeda dan melemahkan dalil dalam ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kandungannya tidak khusus untuk manusia saja. Allah menyifati malaikat-malaikat dengan keimanan dalam firman-Nya, dan mereka beriman pada Allah. Quran Surah Ghatir, ayat 7, demikian halnya dengan jin, sungguh, ketika kami mendengar petunjuk kami beriman padanya. Quran Surah Al-Jin, ayat 12, penulis katakan perkataan ini adalah perkataan Imam Ibnu Katsir. Dalil yang paling tepat untuk dijadikan sebagai sandaran dalam permasalahan ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Utsman bin Said ad-Darimi dari Abdullah bin Amru secara marfu. Hadits ini lebih sahih, beliau berkata, ketika Allah menciptakan janah, malaikat berkata, wahai Rabb kami, jadikanlah janah ini untuk kami sehingga kami makan dan minum darinya, karena Engkau telah menciptakan dunia untuk manusia. Allah berfirman, Aku tidak akan menjadikan kebaikan keturunan orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku seperti kebaikan makhluk yang aku ciptakan dengan kun, jadilah kamu, lalu terjadilah ia. Hadis riwayat An-Nasai. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang agama Islam, dan menjadi insan yang beriman dan bertakwa hanya dan cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk bantu video kami dengan menekan tombol like dan subscribe pada video kami. Akhirnya subhanakallah wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.